Dia nggak ngomong ini, ya Allah, aku kan sudah wiridan, kenapa masih diuji? Ya Allah, aku kan sudah bertarekat samaniyah, qadiriyah, khalwatiyah, suhrawatiyah, semuanya. Kenapa masih aku gagal bekerja? Oh, berarti dia salah paham itu. Bertarekat gak begitu, ya. Ya Allah, saya sudah zikir sholawat, kok masih jomblo? Cobaan ujian dalam pengertian tauhid awam itu menyeramkan. Tapi ujian menurut ahlullah itu adalah merasakan diri kita, semakin terasa diri, semakin terasa yang mengatur diri. Jadi Allah itu gak usah diteorikan di luar diri kita, cukup dirasakan dari dalam diri. Itu yang disebut man arafa nafsahu. Siapa yang merasakan dirinya, semakin dalam dia merasakan siapa dirinya, semakin dekat dia kepada Allah yang menciptakan dirinya. Mengenai takdir, ya, istilah takdir yang digantung, mu'allaq bahasa Arabnya, jadi belum terjadi. Ada takdir yang mubram. Bapak itu sukunya apa, Pak? Sukunya apa? Betawi. Bisa protes nggak? Coba saya lahir jadi orang Arab. Bisa? Nah, itu namanya mubram. Ya, itu menurut ilmu akidah nih ya. Ini ada versi lainnya ntar. Karena kalau dalam kitab begitu aja, yang kitab ilmu akidah. Tapi dalam kitab ilmu ma'rifatullah itu lain lagi. Ya, ada yang lebih dalam dari itu. Kita ini ditakdirkan hidup di akhir zaman. Bisa nolak nggak? Bisa nolak? Udah terima aja. Itu namanya takdir mubram. Lahir pengennya kulit kayak orang Korea ya. Ya, nggak enak juga kali. Tapi ternyata lahir kulit sawo, ya sawo mateng apa telur mateng. Nggak jelas ya. Kita nggak bisa protes, udah begitu aja. Apapun yang dia mau, bagi saya, mohon maaf. Jadi itu versi ilmu akidah. Semua takdir itu mubram bagi saya. Suka-suka Allah lah. Takdir mu'allaq itu ternyata sebenarnya mubram juga. Kenapa? Dia masih digantung, tapi kan haknya Allah. Mungkinkah takdir digeser? Mungkin. Ini pada sisi Allah, semua takdir itu suka-suka dia, bukan suka-suka kita. Sepakat? Takdir itu terbitnya dari kudrat iradat Allah, maka mutlak milik dia, nggak usah atur-atur. Makanya di dalam hikam awal-awal, arih nafsaka minat tadbir, jangan kamu urus yang tidak perlu kamu urus. Ahli akidah mencoba menteorikan itu karena banyak orang protes. Ini takdir bisa dirubah nggak segala macam ya? Takdir itu bahasa Arab artinya ukuran yang Allah berikan untuk kita. Kita dikasih ukuran 10, tergantung kita ngambil berapa. Harusnya antum tuh suksesnya 10 kali lipat, cuma ngambilnya cuma 2. Salah siapa? Nggak akan keluar dari takdir. Ada kesalahpahaman memahami takdir. Takdir itu cuma 4. Apa aja? Waktu kita dalam janin, takdir cuma 4, Ustaz. Ya. Apa aja tuh? Apa? Ajal, cepet amat ajal. Dikata rezeki, rezeki dulu. Rezeki itu jodoh 1. Jodoh itu rezeki. Bikat birizkihi, nggak ada di hadisnya wa jodohihi, nggak ada. Bikat birizkihi 1, terus wa amalihi, amal dulu. Ngapain kamu nanti? Itu amal bahasa Arabnya. Terus yang ketiga apa? Wa ajalihi, baru ajal. Jangan langsung ajal, Pak. Cepet amat mau ajal aja ya. Baru yang keempat, syaqiyun au sa'id. Dia nanya ahli surga apa neraka. Gitu. Bahagia di surga atau sengsara di neraka. Itu maksudnya, bukan bahagia di dunia, bukan itu. Banyak yang salah terjemah itu. Syaqi, dia sengsara masuk neraka, atau sa'id, dia bahagia masuk surga. Tuh ini aja udah panjang aneh jelasin. Antum mau nambah lagi pertanyaan. Rezeki, saya mau tanya.
Kalau kita waktu kecil dulu nggak punya gaji, rezeki datang nggak? Dianterin oleh mak kita, ya nggak? Bener? Waktu sekolah dulu kita dibayarin orang tua kita, rezeki diantar nggak? Dianterin rezeki itu. Cuma karena setiap hari kita melihat orang berangkat kerja, pulang, berangkat, pulang, orang mengira rezeki dicari. Sejak kapan rezeki dicari? Allah tuh bagi-bagi doang, Pak. Kita nggak pernah nyari rezeki. Kita cuma nunggu dan ngambil. Time nunggunya inilah skill. Skill yang punya orang bisnis, skill yang punya orang politisi. Dia tahu cara ngambilnya. Ya. Kan sudah ada yang mulai sayembara mau jadi calon presiden kan? Kita nggak tahu dia sesuai nggak langkahnya dengan sebenarnya calon harus begitu apa tidak. Kita nggak tahu. Seperti orang pebisnis, dia tahu kapan dia harus ngambil. Yang main saham, dia tahu kapan harus mau beli, mau jual. Itu skill. Nah, skill itu yang mahal, itu pemberian Allah dan dilatih. Kita rezeki, Allah kan bagi-bagi. Ya. Maka kalimatnya, perintahnya bukan cari rezeki. Ibtaghi fima atakallah darul akhirah. Yang kamu carilah akhirat. Nggak ada suruhan cari dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa duniamu. Cuma begitu. Kalau kita balik. Dunia akhirat harus 50-50 bro. Ente ini udah gila belajar agama. Tapi dari dulu sampai sekarang hidupnya begitu-gitu aja. Katanya adil. Gak begitu cara memahami ayat-ayat Allah. Kita kerja, kalau ada akhirat di situ, mungkinkah orang-orang itu korupsi? Orang yang mengakhiratkan kerjanya, dia jujur kerjanya. Tentu ibadah tuh. Orang yang niat ketika bekerja, dia ingin menafkahi keluarganya, ingin bantu orang sekitarnya. Maka orang itu dihitung ibadah. Itu yang disebut mencari akhirat. Tapi jangan lupa bagianmu di dunia. Jadi kita juga harus saving untuk diri sendiri dan keluarga. Itu maksudnya. Jangan dibalik. Carilah dunia. Jangan lupa akhirat. Nah, nggak tahu nih ayat baru ini. Saya boleh sebut tuh ayat-ayat setan. Itu ayat setan, Pak. Dai setan itu. Ya. Nauzubillah min dzalik. Allah bilang cari akhirat, dia bilang cari dunia. Setan nggak tuh? Mohon maaf nih, kan da'i itu dua aja, da'i ilallah sama da'i ila ghairillah. Da'i kepada Allah atau da'i kepada selain Allah, dua aja da'i. Da'i artinya orang yang mengajak. Orang yang mengajak pulang kepada Allah, mengenal Allah, atau orang yang mengajak kejar selain Allah, dua aja. Jauh-jauh ke Ka'bah minta fulus, aduh ya Rabb. Jauh-jauh ke Ka'bah minta rezeki, minta jodoh, boleh sih nggak apa-apa. Cuma kayaknya buang-buang duit. Kalau minta jodoh ke sana, penting lamar orang langsung enggak? Langsung beres tuh, mau pesta-pestanya lumayan tuh ya. Sekampung nggak habis tuh. Kecuali antum di gedong ya, dan cerita. Jadi takdir itu ukuran yang Allah berikan kepada kita. Lalu Allah titipkan di dalam diri ukuran lain yang disebut kasab. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Laha positif. Dia akan memperoleh prestasi yang dia usahakan. Wa alaiha maktasabat. Dia akan kena hukuman terhadap apa yang dia kerjakan. Kasab. Maka dalam akidah Imam Asy'ari Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Asy'ari ini murid Imam Junaid juga. Apa kata beliau? Allah kasih satu sir di dalam dirimu bernama kasab. Kasab itu sebenarnya adalah tajalli, pancaran kudrat iradat Allah yang Allah pinjamkan ke dalam diri manusia. Maka di saat dia faham kasabnya dia kemudian mengatakan, aku bisa begini pun karena Allah juga yang memberi. La haula wala quwwata illa billah. Maka ketika dia mendapatkan sesuatu, dia girang untuk berbagi kepada hamba-hamba Allah. Ya.
Nah itu takdir. Jadi takdir itu Bapak Ibu ada takdir Lauh Mahfuz. Itu jadi bukan qada azali, qadar hadis, enggak. Yang tepat ya, yang tepat secara ilmu ma'rifatullah, qadar sama. Qadar ini saya mau ngambilnya yang pakai sinonim. Itu tertulis di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz itu bahasa Arabnya papan tulis. Cuma kan yang di langit itu bukan papan, Pak. Ya, makhluk yang tercipta dari nur, tapi di situ tertulis ada lembaran-lembaran seperti dedaunan-dedaunan cahaya. Di situ tertulis ini namanya Pak Fulan, Ibu Fulan, Puan Fulan, Tuan Fulan. Tulis di situ. Namanya sudah ada. Oke, itu makhluk nggak? Lauh Mahfuz makhluk nggak? Maka takdir yang tertulis di Lauh Mahfuz semuanya makhluk. Cuma bedakan ilmu Allah makhluk nggak? Ilmu Allah bukan. Ilmu Allah azali. Jadi yang azali itu ilmu Allahnya, sedangkan suratan takdirnya bukan azali. Azali itu tidak berawal, tidak dicipta, itu azali. Semoga pusingnya. Tuh. Salah siapa nanya bab begituan? Ya. Namun apa kata Allah? Kataba ala nafsihi rahmah. Di Lauh Mahfuz tertulis hukum takdir. Orang yang baik dapat balasan kebaikan, orang begini ya begitu. Itu hukum takdir. Sebab akibat itu Lauh Mahfuz. Hukum sebab akibat. Jadi adakah hukum sebab akibat di dalam Islam? Ada. Allah akui, disebut kita hari ini sunnatullah atau disebut hukum alam. Allah akui. Tapi kata ba'ala nafsih rahmah. Allah tetapkan pada dirinya, pada zatnya rahmah, kasih sayang, mengalahkan semuanya. Mengalahkan semuanya. Allah nih. Maka Allah mengatakan Ar-Rahman ala arsyistawa. Dia yang maha pengasih, penyayang itu bersemayam, meratakan, memenuhi semua aras. Dan aras itu meliputi alam semesta. Tubuh ini diliputi oleh aras Allah. Tubuh antum semua diliputi oleh aras Allah. Aras itu diliputi Ar-Rahman. Berarti diri kita ini di sisi arasnya Allah itu liputan rahmat. Jadi jangan bawa hukum takdir ke Allah, namanya keadilan. Jangan cari keadilan kepada Allah. Jangan cari hukum sebab akibat kepada Allah. Kalah kita. Sama sholat yang tadi kita nggak diterima. Maka Imam Asy'ari bilang, jangan pernah cari keadilan Tuhan. Minta rahmat Allah. Itulah Nabi ngomong, kamu masuk sorga bukan dengan amalmu. Karena kalau amal keadilan, hukum keadilan. Jangan pernah minta keadilan Allah. Masuk sorga itu karena rahmat. Dapat hidayah, jadi wali Allah, jadi kekasih Allah. Dapat ilmu itu karena rahmat. Ciri-ciri orang dapat rahmat di kolbunya. Tidak ada lagi rumus-rumus kebencian. Gimana? Di kolbu kita sudah begitu belum? Katanya baca bismillah tiap hari. Imam Syafi'i kenapa mewajibkan baca basmalah bagian dari Fatihah? Baru berharap orang-orang yang bermazhab Syafi'i, murid-muridnya nanti kolbunya dipenuhi dengan Rahman dan Rahim. Tauhid ahlul haqaiq ala zahir. Ini kalau saya menyebutnya tauhid para salik. Kalau yang pertama tadi masih ada raghbah war rahbah. Ya. Jadi kalau tauhid awam biasanya pakai ngancem. Awas lo kalau nggak sholat. Itu ngancem. Itu tauhid orang. Kalau tauhid orang yang salik diajarin jangan sholat mengharap surga. Juga bukan jangan meninggalkan maksiat takut neraka. Mulai
tapi karena harap yang punya surga, segan kepada yang punya neraka. Mulai diajarin begitu. Itu tauhid salik. Di sini disebutkan ahlul haqaiq ala zahir, setingkat dikit di atas orang awam. Sudah mulai begitu belum? Berarti sudah mulai salik. Kalau nggak turun kelas lagi. Ya, kenapa zikir? Supaya tenang. Lumayan, itu salik. Kalau orang awam, kenapa zikir? Supaya rezekinya banyak. Itu orang awam. Ya, kan kita pernah juga dipotong orang kan, lagi ngomong begitu kan? Habib lagi yang motong, tapi kami udah baikan sih habis itu. Ya, akhirnya kita tegur, bedakan manfaat, faedah dengan tujuan. Ya, alhamdulillah dia terima. Maka kami baik-baikan aja, cuma orang aja yang ngadu-ngadu kan, karena sekarang lagi ramai bab habaib nih, videonya dinaikin lagi. Ya salam ya. Antum zikir, ingin melihat nur di kolbu, itu level 2 tuh, lumayan salik lah. Lumayan lah itu. Ingin ngerasain ada energi gitu, lumayan lah tuh. Sudah mulai naik tuh, tipis-tipis ya. Sudah mulai naik sedikit. Maka ada tauhid yang ketiga. Jadi tauhid yang kedua berarti menyembahnya bukan lagi karena ancaman, bukan lagi karena harapan pahala. Itu tauhid salik. Tauhid yang ketiga menurut beliau, ayakun al-abdu bisirrihi wa wajdihi wa qalbihi ka'annahu qa'imun baina yaday Allah azza wa jalla tajri alaihi tasarifu tadbiri. Coba perhatikan. Seorang hamba bertauhid ini secara khasah, yang tingkat level tertinggi menurut beliau nih. Dia bertauhid dengan sirnya, dengan rahasia di dalam dirinya dan kalbunya, seakan-akan dia merasakan berada di hadapan Allah dan mengalir dalam kehendak Allah. Tajri alaihi tasarifu tadbiri. Jadi dia apapun yang terjadi, yang dirasakan ini gerakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ketentuan dari Allah, dan dia menerima. Maka saat ada orang minta wirid kepada saya, gimana caranya jadi kekasih Allah? Ngeri kali tuh, pengen jadi wali dia. Aduh, yang gampang kan pakai hadis tuh. Ya, apa kata Nabi SAW? Lam yazuk ta'mal iman man lam yakun radiyan billahi tabaraka ta'ala. Ya, man lam yarda billahi tabaraka ta'ala. Tidak merasakan manisnya iman kalau orang tidak ridha. Maka saya kasih wirid, raditu billahi rabba. Baca anak-anak TK itu, anak-anak kecil itu. Ternyata itu asbab orang jadi wali. Asbab jadi wali, dia mesti ridho kepada ketentuan Allah kepada dia. Ridho itu berarti nggak boleh sedih. Ya kalau sedih ya nangis, sakit ya cerit gitu. Tapi batin dia tidak menolak, batin dia terima. Dia nggak ngomong ini, ya Allah, aku kan sudah wiridan, kenapa masih diuji? Ya Allah, aku kan sudah bertarekat samania, qadiriyah, khalwatiyah, suhrawati. Kenapa masih aku gagal bekerja? Oh, berarti dia salah paham itu. Bertarekat gak begitu, ya. Ya Allah, saya sudah zikir sholawat, kok masih jomblo? Apa urusan? Ya, aku lakum ayyul ikhwah, ya. Saya sampaikan berantem. Orang yang cinta pada Allah dan Rasul, kalbunya nggak pernah kesepian, nggak pernah kesepian. Orang yang cinta Allah, cinta Rasul, kalbunya nggak pernah kesepian. Yang sepi telinganya sama matanya. Kok nggak ada teman gitu kayak Nabi Adam kan? Di surga kan indah, tapi nggak ada teman. Maka Nabi Adam menggumam, ya Allah, bergumam, sepi bener di surga. Tiduran, surga kan gak ada tidur, maka dijadikan tidur itu berkah bagi Nabi Adam.
Maka sorga pun asbab nikmat beliau. Jadi seandainya di sorga itu nanti ada tidur, tidur itu bukan kekurangan kematian, tapi bagian dari nikmat. Tapi insya Allah nanti nggak ada kok. Nggak ada lagi tidur nanti di sorga. Mumpung masih di dunia nanti tidur ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa kita mesti merasakan bahwa kita ini dalam aliran takdirnya Allah? Ini bukan fatalis, ini bab rohani, ini bab rasa. Merasakan bahwa diri kita itu dalam aliran kehendak dan takdirnya Allah. Maksudnya apa? Ini mohon maaf, salah satu kemanjaan seorang pasangan kepada pasangannya, dia merasa ingin diperhatikan, ingin ditarik, ingin dipeluk, segala macam, ingin dikuasai, gitu. Itu sebenarnya adalah imitasi daripada cinta yang bersumber dari kemarifatan tauhid si hamba kepada Allah. Maka si hamba itu justru sedih kalau nggak diuji. Sebagaimana seorang pasangan, dia sedih nggak direpotin oleh kekasihnya. Emang kamu udah nggak sayang sama aku gitu jadinya? Sama seorang hamba ngomong, ya Allah, kok hari ini nggak ada ujian ya? Apa engkau tidak memperhatikan aku lagi? Cihera. Bagi dia, ujian itu bukan lagi beban, ujian itu adalah perhatian. Maka konsep orang ini nggak ada namanya sedih. Itu yang disebut la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi faham? Mulai faham kenapa ada ayat, 2 ayat ya di Quran, bahkan sekian ayat di Quran, lebih dari 2 ayat malah. Tapi yang lafaznya istiqamah 1. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Al-Ahqaf. Orang yang mengatakan Rabb kami Allah, Tuhan kami Allah, kami ridho kepada Allah, lalu rasa itu dia istiqamahkan. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang mengatakan Rabb kami Allah, kami dalam aliran takdirnya Allah, kami tidak akan keluar dari takdirnya Allah. Dan nikmat sekali. Dalam takdir Allah itu nikmat sekali. Karena kita dididik dari kecil bahwa Allah itu tukang ancam. Ya. Allah itu kayaknya tukang seksa gitu. Akhirnya antum kalau diajak ke sini agak sulit. Ada border di sininya, ada penghalang. Ini bukan ancaman. Ya, kalau ente kalau nggak sholat, ntar diuji loh sama Allah gitu, ntar dapat ujian loh, ntar dapat cobaan. Cobaan ujian dalam pengertian tauhid awam itu menyeramkan. Tapi ujian menurut ahlullah itu adalah rahmah, adalah rahmat kasih sayang Allah SWT. Maka jika disebut asyaddun nas balaan al-anbiya, orang yang paling banyak ditempa itu para nabi, lalu orang yang mirip dengan nabi, para aulia, para ulama. Kalau terjemahan bab rohaninya, orang yang paling banyak diperhatiin Allah adalah para nabi, para aulia. Itu terjemahan versi ketiga. Pilih yang mana? Profesor aja nggak nyambung lah ini. Karena profesor debat sama saya, dia bilang, ya hadis yang ente baca itu akan membuat orang jauh dari Islam. Karena orang tidak ada yang mau diuji. Sedangkan yang paling banyak diuji adalah para nabi dan orang yang ikut nabi. Berarti gak usah ikut nabi sekalian biar gak diuji. Gitu kata dia. Profesor itu, Timur Tengah lagi sekolahnya. Berarti gak nyambung kan? Kitab yang dibaca sama, orang yang ngaji di Ciputat kok lebih paham gitu. Orang ngaji di lokal, di pesantren lokal lebih paham. Kita malu sama kiai lokal. Kok mereka lebih paham bacanya daripada orang-orang yang kuliah-kuliah tinggi. Ya Allah, maufiqna ila ma tuhibbuhu tarlah. Baik. Ini ada kalimat Imam Shibli yang sangat membingungkan orang yang bingung ya. Qala rajulun li Shibli. Bertanya seseorang kepada Imam Shibli. Shibli ini siapa? Abu Bakar Ash-Shibli ini siapa? Ada yang tahu?
teman Al-Hallaj. Al-Hallaj yang mati dibunuh karena dituduh sesat. Shibli nggak dituduh sesat, tapi dituduh mabuk. Imam Shibli murid Imam Junaid, Hallaj pun murid Imam Junaid. Imam Shibli menuturkan aqidah daripada gurunya, tapi kemudian dia diberi rasa sendiri oleh Allah. Dia ditanya tentang apa itu tauhid. Apa kata dia? Waihak, ayah kamu gitu. Nanyanya kok berat-berat gitu. Man ajaba anit tauhid bil ibarati fahuwa mulhid. Ini perhatikan. Siapa yang mengibaratkan tauhid dengan kata-kata, maka dia akan terjebak pada ilhad, pengingkaran, bahkan ateis. Waban asyara ilaihi, siapa yang mengisyaratkan Allah dengan isyaratnya, fahuwa sanawi, dia menjadi penyembah berhala. Allah kok bisa ditunjuk di satu arah? Kok bisa diisyaratkan dengan suatu simbol? Berarti Allah berupa. Allah ada rupanya. Maka orang yang mengisyaratkan Allah dengan sesuatu, dia sama dengan apa? Penyembah berhala. Ini menurut Imam Shibli. Ini kalam Shibli, nggak masuk, bukan kalam akidah ya. Ini kalam orang lagi sedang mabuk. Ini kalam ahli kelompok yang ketiga. Wa man sakata anhu, tapi jika kamu diam, tandanya kamu jahil. Serba salah sama dia. Kita ibaratkan tauhid, ditanya tauhid itu apa? Kita jawab, kata dia, ente mulhid, ente ingkar. Kalau kita kasih isyarat, kamu penyembah berhala. Jika diam, salah lagi sama dia, ente jahil. Serba salah mahala sini, kayak perempuan lagi dapat katanya. Tapi ini bukan lagi dapat, justru dia betul, dia lagi dapat ma'rifat dia. Waman wahama annahu wasilun falaysa lahu hasilun. Siapa yang mengklaim dirinya telah wusul kepada Allah, telah sampai, dia tidaklah mendapatkan hasil. Waman awma ilaihi fahuwa abidun wathanin. Siapa yang mencoba memberikan isyarat simbol-simbol tentang Allah, maka dia telah merupakan Allah dalam satu bentuk. Fahuwa abidun wathanin, dia penyembah berhala. Waman nataqa bihi fahuwa ghafilun. Siapa yang membicarakan tentangnya, dia berarti orang itu tidak merasakan kehadirannya. Waman zanna annahu qarib, ini maksud dia apa nih? Jadi ente kalau baca subhanallah, bagi Hallaj saat dia lagi ngomong gini, itu orang lalai. Allah kan nggak pernah lalai, nggak pernah hilang dari kita. Ya, yang mengatakan ya Allah, bantu kami ya Allah, berarti dia nggak ngerti Allah lagi bantu dia. Ini yang ngomong siapa? Ini tauhid versi orang majzub. Orang apa? Orang majzub ya begini. Maka Hallaj ini mengambil kalam dia mesti waktu dia sedang sadar. Lalu ada kalimat wa man zanna annahu qarib fa huwa ba'id. Siapa yang mengira dia dekat kepada Allah, dia sebenarnya jauh. Karena sejak kapan Allah perlu kedekatan hamba? Wa man tawajjad fa huwa faqid. Siapa yang merasa mendapatiku, dia mendapati kekosongan. Ribet kan orang begini? Diam salah, ngeklaim salah. Wa kullu ma mayiztumuhu. Ternyata maksud beliau sampai ke kalimat ini. Ini yang paling inti belakangnya. Wa kullu ma mayyaztumuhu bi awhamikum wa darabtumuhu bi uqulikum fi atami ma'anikum fa huwa masrufun mardudun ilaikum muhdatsun masnu'un mislukum. Semua yang kamu bedakan dalam pikiranmu, yang kau dapat peroleh dengan akalmu, yang engkau ibaratkan dengan makna yang paling sempurna menurutmu, semua itu tertolak, dikembalikan kepadamu. Kenapa? Makna yang ada di kepala kita makhluk, bukan? Betul? Huruf-huruf yang kemudian kita rangkai jadi kata-kata, tauhid itu adalah A, B, C, D, itu kumpulan huruf-huruf yang menjadi kata dan kalimat, itu makhluk, bukan? Allah makhluk? Allah khalik. Maka dia tidak bisa dipahami dengan kata-kata. Itulah akhir dari makna ayat
lam yakun lahu kufuwan ahad. Itulah kenapa surat Al-Ikhlas ini sepertiga Quran. Dia pendek tapi setara dengan sepertiga Quran. Semakin orang menyadari bab ini, baru dia disebut ikhlas. Ikhlas dalam surat Al-Ikhlas bukan ikhlas versi ente ngomong aneh ikhlas loh ya. Bukan begitu, itu mah ikhlas orang awam tuh. Bukan itu. Ikhlas dalam pemahaman surat Al-Ikhlas adalah al-bara'atu an kulli wahmin wa aqlin wa ma'nin wa makna, ya. Terlepasnya engkau dari semua persepsi pikiranmu, semua asumsi-asumsimu, dan semua kata-kata makna yang kau gambarkan tentang Allah. Jadi apapun yang kita kalamkan tentang Allah, Allah lebih sempurna dari itu. Oke? Itulah makna la ilaha illallah. Lalu kalau dimaknai lagi, maha suci engkau, maha bebas engkau dari semua yang aku bayangkan. Itulah subhanallah. Gimana? Sudah mulai nyambung? Sudah mulai nyambung? Ini aslinya kitabnya rumit, tapi saya mohon kepada Allah semoga ini bisa mudah dipahami. Sudah mulai dipahami? Jadi kalau disebut Qul huwallahu ahad, katakanlah hai Muhammad, Allah itu dia, Allah itu ahad. Kenapa dimulai dengan kata dia? Dia itu menunjukkan agar engkau tidak membayangkan fisik. Karena dia berarti gaib. Gaibkan dulu akalmu, gaibkan dulu panca indramu, baru engkau katakan Allah. Allah itu menyebut dirinya apa? Ahad. Maka jika diterjemah, hanyalah dia yang memahami keesaan dirinya. Loh, terus itu apa belajar tauhid? Belajar tauhid itu belajar meniadakan diri di hadapan wujudnya, barulah terasa wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gimana cara merasakan wujudnya Allah? Tiadakan diri di hadapannya. Bagaimana merasakan dia esa? Tiadakan kemajubukan diri kita, peran diri kita, baru kita ngerasain dia esa. Itulah makna la haula wala quwata illa billah. Jadi ada 3 ungkapan tauhid: la ilaha illallah, subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Itu ungkapan tauhid. La ilaha illallah menafikan semua, meniadakan semua yang dibayangkan. Coba bayangkan tentang Tuhan. Bayangin. Sudah kebayang? Nah, itu bukan Tuhan. Coba katakan Allah satu. Kebayangkan angka 1? Nah, Allah bukan begitu. Pak, ya, Allah Esa. Kebayang apa? ESA. Ah, itu bukan Allah. Sebut Allah. Kebayang apa? Alif lam lam ha. Itu bukan Allah. Itu nama Allah. Itu nama Allah. Bedakan nama Allah yang diungkapkan dalam huruf dengan yang punya nama itu sendiri. Coba tulis namanya di kertas atau tulis dalam pikiran. Sudah ditulis namanya dalam pikiran? Sudah nampak? Apakah itu kita? Bukan. Itu tulisan tentang kita. Jadi kalau ada lafaz Allah, itu bukan Allah. Itu nama yang menyimbolkan tentang Allah. Jadi kalau antum, ini mohon maaf, ini jangan, makanya udah talqin jangan belagu dulu. Itu baru memasukkan nama. Rasanya dirasakan oleh qalbu. Itu baru nama. Dan kita tidak menyembah nama. Menyembah nama naqisun, bukan syirik. Saya nggak sepakat dengan orang mengatakan syirik. Karena nama tidak terpisah dari yang punya nama. Maka man abidallah ka ismin fahuwa naqisun fil ubudiyah. Ini kaidah, ya, kaidah yang baru dibuat malam ini. Karena di kitab-kitab ditulis man abidal isma fahuwa musyrik. Kencang bener ente ya. Siapa yang menyembah nama syirik, itu orang terlalu keras. Nabi gak begitu mengajarnya. Orang yang menyembah nama
dia belum sempurna, bukan berarti dia musyrik. Kan nama tidak pernah terpisah dari yang punya nama. Ya toh, nama Allah, coba nama antum pernah pisah nggak dari dirinya? Maka kalau ada orang menghujat nama kita, kita marah nggak? Ya, ditulis nama terus dicoret, marah nggak? Bahkan namanya dipindahin ke batu. Nih, kamu nih, diinjak batunya. Marah kan? Marah kita. Ya, mohon maaf. Yang muncul antum foto, terus diupload di sosial media, di Facebook, Instagram, atau TikTok. Itu gambar kita, tapi itu bukan kita loh. Paham? Gambar kita, foto kita, itu bukan kita sendiri. Maka foto Ar-Razi bukanlah Ar-Razi. Jadi kalau ada orang menghujat video saya, itu bukan menghujat saya, itu menghujat si video. Indah tuh hidup gitu. Makanya saya nggak stres hidupnya, alhamdulillah. Ini baru kata-katain dikit, statusnya nggak disepakati temennya, langsung stres. Karena terlalu menghayati kehidupan. Jangan terlalu nyatu-nyatu amat dengan sosial media. Ya. Itu terpisah sama kita. Nama kita itu bukan kita yang sempurna. Dia hanya bagian dari diri kita dan dia bukan kita semuanya. Oke? Maka bayangan tentang Allah bukanlah Allah. Lalu Allah itu gimana? Habis bagaimana, habis bayangan-bayanganmu, habis semua asumsimu tentang Allah, engkau barulah diberi rasa bertuhan kepada Allah. Jadi tiadakan dirimu, tiadakan rasamu, habis rasa, habis semua, baru Allah kasih rasa dari dia. Habiskan persepsi tentang Allah, baru Allah beri persepsi tentang dia. Habiskan teori tentang Allah, baru Allah kasih teori yang benar tentang dia. Ya. Jadi kalau bertuhan itu justru membuat kita tambah rehat. Kenapa? Kita nggak perlu memikirkan Allah, cukup merasakan Allah. Kan, pikiran aneh berat nih, karena ente mikirin Allah. Kajiannya berat nih, karena kajiannya dipikirin. Oleh karenanya para sufi itu hidupnya paling santai. Kenapa? Ente bicarain Tuhan di langit, ke istawa, nuzul, ngapain? Allah bukan untuk dibayang-bayangin. Jadi bagi saya, ya sudahlah, bagi-bagi tugas lah. Kalau yang masih mau jadi singa aswaja, monggo. Saya udah nggak mau ya. Kita lebih nyaman mengikuti jalan-jalan beliau-beliau ini. Ya, tidak usah memperdebatkan sesuatu. Emang kita siapa perlu kemudian mengatur isi pikiran orang? Bisa nggak ngatur isi pikiran orang? Kita nggak sanggup ngatur pikiran orang, apalagi pikiran Wahabi. Maka saya meniatkan kalau saya menjawab satu persoalan yang berbeda dengan Wahabi, bukan untuk mendebat Wahabi, tapi untuk menenangkan diri saya dan menenangkan orang yang dekat saya. Dalil-dalil ini dalil tahlilan, ini dalil zikir tawasul, bukan untuk debat Wahabi lagi sekarang. Kalau dulu emang untuk debat Wahabi. Ya, berkat Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq Al-Wahhab, ya, kita diberi anugerah, ya, rasa yang sudah nggak niat lagi yang begitu-gituan. Alhamdulillahirabbil. Jadi apa kata Hallaj? Ternyata kemabukan Hallaj itu adalah kewarasan kita. Dia mabuk tapi untuk ukuran kita itu waras. Apa kata dia tadi? Semua yang kamu bayangkan, semua yang kamu ibaratkan, semua yang kamu isyaratkan, itu semuanya tertolak. Itu semuanya hanyalah asumsimu. Asumsimu tentang Allah, pikiranmu tentang Allah, teorimu tentang Allah, itu ada di pikiranmu, pikiranmu makhluk. Allah tidak seperti itu. Maksudnya, nggak usah pikirkan tentang Allah. Cukup ridhoi Allah. Kul raditu billah, aku ridha kepada Allah. Udah selesai. Kalau yang maksa, kalau menyembah Tuhan yang nggak ada sosoknya gimana gitu ya. Maka mereka buat sosok itu kan lucu itu.
Jadi orang itu menciptakan Tuhannya sendiri. Inilah perbedaan Tuhan orang yang bertauhid dalam ajaran tasawuf Ahlussunnah dengan Tuhan yang dipahami dalam agama-agama secara akliyah atau agama-agama dalam filsafat. Maka di filsafat barat itu ada orang yang berontak ke gereja terus ngomong gini. Dan itu ternyata benar diambil dari tasawuf. Tuhan itu adalah imajinasi manusia tentang dirinya yang sempurna. Makanya, ini kata mereka ya, makanya Yesus di barat itu putih, Yesus di Afrika hitam, Yesus di Cina sipit, Yesus di Jawa sawo mateng. Itu kata mereka, saya nggak ada. Itu yang ngomong filosof barat yang mereka tadinya orang gereja. Nah, kita nggak akan nyinggung bab Yesus karena itu agama yang berbeda dengan kita. Kita hanya berbicara Nabi yang Isa, ya, alaihi salatu wassalam. Tapi ada benar juga ya. Benar nggak? Sosok dari yang tadi kita bicarain itu beda-beda kan per tempat. Ajaran tauhid yang Nabi bawa sebenarnya ini. Oleh karenanya para sahabat waktu turun ayat Ar-Rahman 'alal arsy istawa, nggak ada satupun yang debat. Allah bersemayam di atas aras istawa, nggak ada satupun debat. Kenapa? Allah nggak perlu dibayang-bayangin. Sekali membayangkan Allah, akidahnya keliru. Allah tidak dapat disuci-sucikan karena apapun yang kau sucikan di pikiranmu itu masih pikiranmu. Itulah kritik Ibn Arabi kepada sebagian ulama Ahlussunnah yang merasa paling benar. Tapi dia mengingatkan Ahlussunnah nggak begitu loh bro gitu. Ahlussunnah itu laisa kamitslihi syai', melepaskan asumsi tentang Allah selepas-lepasnya. Tadi kita sudah simulasi ya, bayangkan sesuatu, sudah, Allah nggak begitu. Tuliskan lafaz Allah di pikiran, Allah, alif, lam, ha, a, l, a, h, huwa, ha, waw. Itu nama Allah, bukan Allah. Nama yang antum gores di dalam pikiran. Maka nanti jika zikir, terus Allah izinkan ada lafaz itu di kolbu, itu bukan Allah, itu nurnya kolbu. Ya, itu nurnya kolbu. Ya. Mungkin ada yang bertanya, kalau gitu kita ngapain menghormati tulisan gitu ya? Gitu. Ini orang nggak punya seni ya. Ya udah, sini mana fotonya saya injek-injek. Mana namanya saya robek-robek. Pasti marah. Itu salah satu sifat jalaliyah yang Allah tajallikan kepada kita. Makanya kita marah jika foto yang ada di Facebook itu, di Instagram itu, di TikTok itu, kemudian di-unlike sama orang, dihujat sama orang. Kenapa? Kita merasa itu tidak, itu nama, itu wajah terhubung dengan kita. Ya. Jadi nama beda dengan yang punya nama, tapi di hati adalah lain. Ya. Bagian yang itu bagian Buya Zulaswi itu nanti tuh di kajian Kifayatul Awam ya. Insya. Maka kajian kita Kifayatul Awam dia mesti diturunin grade-nya ke akal. Nggak boleh pakai ini. Tujuannya nanti baru sampai di sini. Supaya apa? Supaya akalnya jalan dulu, jalan, kaidah, ujungnya qaidatun bila qaidah, maqamun bila maqam, halun bila hal. Makom tanpa makom, hal tanpa hal, kaidah yang sudah dilepaskan dari semua kaidah. Jadi masih mau menyembah sesuatu yang kita bayangkan? Membayangkan sesuatu butuh tenaga, butuh energi, betul nggak? Butuh kalimat dan kosakata. Untuk menyembah Allah simpel sekali, jangan bayangkan apapun.
rasakan saja. Merasakan diri kita, semakin terasa diri, semakin terasa yang mengatur diri. Jadi Allah itu gak usah diteorikan di luar diri kita, cukup dirasakan dari dalam diri. Itu yang disebut man arafa nafsahu. Siapa yang merasakan dirinya, semakin dalam dia merasakan siapa dirinya, semakin dekat dia kepada Allah yang menciptakan dirinya. Itu maknanya. Nah, itu kaidah yang sangat luar biasa dari Imam Ash-Shibli. Masih kuat? Masih hot kepalanya? Udah berdarah-darah ini kayaknya. Harusnya tambah rehat otaknya, benar nggak? Ya, tolong jangan pikirkan lagi tentang Allah. Jadi kalau zikir Allah tuh enggak begitu. Kita nggak usah, kepalanya nggak usah berat mikirin apa. Justru kalau zikir Allah itu rileks, karena semakin dia nyebut nama Allah, semakin dia terbebas dari semua asumsi. Oleh karenanya saya pastikan orang yang sering mengingat Allah, dia semakin rehat, semakin rileks, semakin bahagia, semakin tidak terbebani hidupnya. Walaupun ujian dia banyak. Ya, ujian itu kan kata-kata pencinta. Ya, itulah rahasia kenapa Allah disimbolkan dengan Laila oleh penyair-penyair. Karena Laila itu gelap, gak usah dibayang-bayangin. Ya, alhamdulillah hujan. Oke, barangkali itu kajian tauhid menurut ulama tasawuf. Justru tauhid versi sufi itu tauhid yang paling mudah, karena tidak perlu pakai ungkapan, tidak perlu pakai teori. Ungkapannya adalah tidak berungkapan, teorinya tanpa teori, makomnya tanpa makom, kata-katanya tanpa kata-kata. Itulah tauhid para sufi, tauhid yang merileks hamba dan pikirannya dari segalanya. Semoga Allah Ta'ala tambah mendekatkan kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Afdal dzikri la ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah.
لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه الله الفاتحة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf, salah kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Allah membukakan rasa, zikir terasa ringan. Biasanya nggak bisa tahajud jadi bisa tahajud. Biasanya nggak senang pengajian jadi senang pengajian. Itu namanya Allah ingin memberi kita ma'rifat. Biasanya males mau datang kajian, sekarang nggak males. Berarti sudah ada gerak ma'rifat dalam qalbi. Nah, jangan GR, jangan rasa suci juga. Allah kalau memberikan rasa itu kepadamu, berarti Allah sedang ingin berkenalan denganmu. Itu maksudnya. Kita tiba-tiba zikir pagi sore, kayaknya rajin. Pernah ngalamin itu nggak? Baca Quran biasanya setahun sekali. Ini sebulan sekali. Atau sebulan berapa kali? Ada yang bisa 3 kali. Berarti 10 hari khatam. Terus bilang, wah keren juga gue ya. Alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaik. Tahukah kamu bahwasannya ma'rifat itu keinginan kamu tadi untuk bangun lebih awal, pergi sholat berjamaah, apalagi berzikir pagi sore yang teratur, ikut pengajian walaupun jaraknya jauh. Jangan takjub dengan diri sendiri, tapi tahukah kamu bahwa ma'rifat itu dialah yang memberikannya kepadamu. Wal a'mal, sedangkan amalan, a'anta muhdiha ilaih, apakah kamu yang memberikan hadiah kepadanya? Ini kalau versi orang awam nih, gimana? Kalau kita ibadah, kita yang mempersembahkan hadiah kepada Allah, benar nggak? Tapi kalau orang kenal Allah, apa kata mereka? Ya Rabb, aku bisa sholat karena Engkau yang membuat aku bisa sholat. Saya sering nanya jamaah, ini sama nggak jawabannya di sini? Bapak Ibu bisa bangun tahajud, itu yang bangunin siapa? Alarm. Yakin? Alarm, pasangan, atau Allah? Dalam surat Az-Zumar dikatakan, Allah lah yatawaffal anfusa, yang mewafatkan jiwa-jiwa. Di antara jiwa itu ada yang Allah yumsik, Allah tarik, mati namanya. Ada yang Allah yursil, Allah lepas kembali, maka dia bangun dari tidurnya. Oleh karena itu, tidur itu saudaranya mati. Karena selangkah lagi mati, Pak. Kalau nggak dibalikin, mati sudah. Gitu. Doa kita apa bangun tidur? Segala puji bagi Engkau ya Allah, ahyana, yang kembali menghidupkan kami. Benar ya? Berarti hidup, kita dihidup nih. Tertidur itu mau mati namanya. Pengen mati enak atau mati susah? Mati enak, jangan nontonnya sebelum tidur. Terus gimana sebelum tidur? Sebelum tidur, tumbuhkan al-yakin tadi. Bisa lewat zikir, bisa lewat pengajian, bisa lewat conditioning di pikiran kita. Coba malam ini tidur, semua dendam kita buang, bisa nggak?
Bisa nggak Pak? Utang sih besar, dendam jangan. Bisa nggak? Malam ini kita tidur pegang dada, ya Allah, di hatiku ada noda-noda dendam. Izinkan aku tidur, noda itu tiada, telah Engkau angkat ya. Ada benci, semoga terangkat. Ada putus asa karena masa lalu gelap, tolong ya Allah, kegelapan putus asa itu Engkau angkat. Semua kita punya masa lalu yang saya nggak tahu, masa lalu Bapak Ibu ini apa ya. Saya punya masa lalu, Bapak punya masa lalu. Jangan sampai masa lalu itu membuat kita tidak move on. Ya. Harus move on, harus maju terus. Ada beberapa kawan sahabat saya ajak, ayo kaji. Duh, saya ini kotor, dan nggak pantas duduk di masjid. Lah, emang kamu doang yang kotor. Saya juga kotor. Sama-sama kotor kita semua. Setiap hari kita nggak mau kotor, kotoran itu datang ke dalam kalbu. Jadi nggak usah lah, nggak usah putus asa. Itu kan setan yang menghambat dia. Nah, Bapak Ibu yang punya masa lalu yang gelap, sekarang bisa maju. Berarti dia dapat hadiah ma'rifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muridu alaih. Mana persembahanmu kepada Allah? Jika yang kamu anggap itu persembahan, sholat kamu anggap hadiah kepada Allah, terus kamu bisa sholat karena siapa? Kalau Allah nggak bangunin, bisa tahajud nggak? Bisa tahajud nggak? Berarti kita tahajud itu hadiah dari Allah atau kita ngasih hadiah kepada Allah? Gimana kira-kira? Mulai malam ini bisa nggak ganti persepsi? Tahajud itu tanda terima kasih. Itu yang dimaksud Nabi waktu Aisyah bertanya. Ini nggak pernah diungkap Pak sebelumnya, jarang orang mengungkap ini. 1-2 paling kiai kita yang mengungkap ini. Karena selama ini kajian hikam cuma di pesantren-pesantren, di majelis-majelis thariqah. Orang nikmat aja pos berapa kali kirim Fatihah ya. Tembus juga ya. Tapi kita buat kajiannya ya, mohon maaf weekday begini ya. Hari Senin lagi ya. Ya, alhamdulillah. Itu namanya ta'aruf, ma'rifat masuk dalam kolbu. Mau hari apa jadi Ustaz? Nabi ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah, kenapa engkau masih sholat sebanyak itu wahai Rasulullah? Sampai kakimu kapalan wahai Rasulullah. Sedangkan engkau diampuni dulu, sekarang dan nanti. Apa jawaban Nabi? Afala an akuna abdan syakura. Apakah aku tidak boleh wahai Aisyah menjadi hamba yang berterima kasih kepada Allah? Karena aku dibangunkan malam ini, aku berterima kasih karena dibangunkannya. Aku diizinkan sujud, aku berterima kasih bisa sujud lama-lama. Aku diizinkan masih bisa ngangkat tangan. Allahu Akbar di saat orang masih ngorok. Jadi Bapak bisa hidup, datang sekarang, jangan kayak dulu, katakanlah mati terima kasih ya Allah. Di saat teman-temanku istirahatnya adalah tidur atau main handphone atau nonton, Engkau gerakkan aku beristirahat dengan cara mendengarkan hikmah-hikmah dari walimu. Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, waliullah di zamannya, kutub bahkan Al-Ghaus ya. Maka beliau katanya, aina ma tuhdi huwa muridu alaik. Itulah kata-kata Nabi. Apakah aku tidak boleh bersyukur? Apakah aku tidak boleh berterima kasih kepada Allah SWT? Saya jelasin begini Pak, bukan saya yang pintar Pak. Jangan salah paham ya. Bukan saya yang pintar. Saya bisa menjelaskan begini karena saya dulu mau khidmah kepada guru-guru saya. Maka Allah kasih hadiah ini. Jadi ini hadiah dari Allah, bukan saya yang menghadiahkan ke Bapak. Ya, maka nanti kalau ada yang bisa baca kitab, mau kitabnya sini Pak. Jadi ngaji, lihat walaupun terjemahan, baca aja. Siapa tahu ada umur, ya, bisa mengajarkannya, ya. Amin. Kalau nggak bisa ngajarin ke orang, ini di rumah kita. Siapa tahu, ya. Jadi gimana?
minta pahala. Saya malu meminta pahala kepada Allah. Ya, pahala itu bahasa Sanskerta berarti balasan. Berani minta balasan dari Allah? Ibarat gini, saya minjem mobil Bapak, saya pinjam nih mobil Bapak hari ini, pulang-pulang bersih, terus saya bilang, mana bayaran Mas? Ya, saya minjem, terus saya minta bayaran dari pinjaman itu, waras nggak? Jadi sebenarnya banyak orang beribadah tuh belum sampai babul yakin. Kalau dibilang nggak waras termarah Pak ya. Masa dengan cuma sholat 5 waktu, sholat tahajud yang berkabut itu, sholat duha yang khusyuk itu, terus kita berani meminta sesuatu balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang nggak tahu posisi dia. Ya kalau bahasa kasarnya nggak tahu diri lah. Berarti dia belum sampai kepada kesadaran ma'rifat. Sholatnya baru sholat nafsu, belum sholatnya seorang yang bermakrifat. Dia nafsu mau dapat sesuatu, dia sholat. Moga-moga sholatnya memperlancar dia dapat sesuatu. Itu nggak baik ya. Saya tanya lagi, masih berani minta pahala? Gimana? Paham nggak saya ngomong apa dari tadi? Paham ya? Hikamnya berat Pak, tapi insya Allah saya bahasakan bahasa ringan. Apa yang kita lakukan dari ibadah, zikir, belajar, semuanya adalah hadiah ma'rifat dari Allah. Karena itu hadiah darinya, pantaskah kita selesai menerima hadiah terus minta lagi? Itu hadiah pahala. Saya rasa nggak pantas. Maka saya mengimbau diri saya sendiri dan kita semua yang hadir cukup meminta pahalanya. Maka benarlah imam-imam kita mengajarkan sholat, lalu selesai sholat bacanya lillahi astaghfirullahaladzim. Sebelum sholat membaca astaghfirullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah, usolli fardal maghribi atau fardal isya'i, bla 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 bla, belakangnya lillahi ta'ala. Itu wajar supaya nggak minta macam-macam ya. Kalau masih minta macam-macam berarti belum dapat ma'rifat, baru dapat amal gitu. Jadi kalau kita buat dua tuh model cara orang beribadah ya, ini banyakannya kangen nih Pak. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kita berilustrasi. Ini bukan Allah, ini hanya nama yang menunjukkan tentang Allah. Allah menurunkan ma'rifat. Apa yang diturunkan? Biar kepalanya tengong dikit Pak. Ma'rifat. Bentuk ma'rifat itu apa? Ilmu dulu. Ilmu apa lagi? Ibadah ya, rajin, kira-kira gitulah. Nah, ini muncul nih. Kepada siapa turun? Abdun, kepada hamba Allah SWT. Kalau itu turun, maka si hamba dapat sholat. Dia rajin sholat, dia ngaji, dia ibadah. Bapak sedekah, itu harta dari siapa? Masih mau minta pahala? Betul, Allah mengatakan satu kali ngasih, 1 kali 700, benar nggak? Ini yang ikhlasnya lumayan. Kalau ikhlasnya kurang, 1 kali 10, ini standar. Ikhlas nggak ikhlas ini dapat 10. Maka orang non muslim, kalau dia suka memberi, dia dapat 10 keberkahan, walaupun dia non muslim. Tapi kalau dia percaya kepada Allah, langsung naik 700. Tapi kalau dia tidak bersyarat al-yakin, 1 kali tak terhingga. Pilih mana Pak? Nah, si hamba ini ketika saya sholat, jika dia sudah paham bahwa ini ma'rifat,
bagi dia bukan memberi hadiah kepada Allah, tapi dia sedang ibadah itu, kalau si hamba datang kepada Allah disebut dengan ubudiyah. Apa arti ubudiyah? Penghambaan. Itu artinya, bukan ibadah, penghambaan. Jadi sholat itu bukan lagi untuk minta pahala. Harap jamaah kita malam ini mulai dewasa rohaninya. Jadi kedewasaan rohani ditandai dengan sholat, tidak minta sesuatu lagi kepada Allah. Siap malam ini? Nggak minta khusyuk, nggak minta tenang, nggak minta pahala, nggak minta surga. Yang diminta cuma Allah, pemilik surga dan neraka. Itu. Allah mengatakan, aqimis salata li dzikri. Surat Taha ayat 14. Salatlah kamu untuk sekedar mengingatku. Bukan supaya tenang. Ingat saja aku, nanti pasti tenang. Karena kalau orang dia mencari ketenangan, dia nggak pernah tenang. Emang tenang itu apa? Tenang itu di saat dia lupa mencari ketenangan. Kapan dia lupa mencari ketenangan? Di saat dia lupa apa yang harus ditenangkan. Yang harus ditenangkan? Pikiran, hati. Lupakan itu, baru masuk zikrullah. Maka zikir itu ada tingkatannya 3. Tingkatan zikir, Pak. Pertama, zikir menyebut. Ya, ini tingkatan zikir nih. Kalau kita buat tingkatan zikir, zikrullah ya. Nah, yang paling bawah itu nyebut. Sebut aja dulu, mau 100, mau 1000, sebut aja dulu. Lalu zikir tingkat kedua apa? Ingat. Nah, kalau ingat itu kolbu yang main. Ya, ini kalau ini di lisan. Kalau ini di kolbu. Kalau ini dia bahkan lupa dengan kolbunya. Nah, inilah zikir ruh. Zikir ruh itu ma'rifat, mengenal Allah. Pernah nggak Bapak nyebut-nyebut seseorang, tapi kita belum kenal, baru tahu di sosial media, ternyata dia di samping kita. Pernah nggak? Karena belum kenal. Ada orang udah kenal sama dia, biasa aja. Tak perlu nyebut-nyebut. Ya, kita sebut-sebut dia. Ya. Bapak ini kalau sesekali ketemu orang, minta foto sama orangnya. Tapi kalau udah sering ketemu, minta foto nggak? Enggak, udah ada fotonya di kolbu. Ya, nggak perlu minta begitu. Nah, itulah modelnya. Menyebut, mengingat, bermakrifat, mengenal. Makrifat artinya mengenal. Kalau sudah mengenal, Allah jauh nggak dari kita? Allah dekat atau jauh? Allah sangat dekat. Karena dia sangat dekat, dia nggak perlu disebut-sebut, dia nggak perlu diingat-ingat. Cukup dia dikenal, didekati, diajak ngobrol. Kalau udah kenal, ngobrol nggak? Tapi kalau belum kenal, berani nggak ngajak ngobrol? Sungkan kita, diem-diem aja kita sama dia. Maka zikir tertinggi adalah zikir mengenal. Di sini ada beberapa penjelasan panjang ya. Tapi kalau saya bacain penjelasannya, hikmahnya nggak banyak dapat, Pak. Saya cukupkan ya. Hikmah baru aja lagi. Ya. Hikmah keberapa nih? 6. Ada 6 ya?
8 atau 6? Tadi 1, 2, sekarang yang ketiganya. Ya, hitung aja Pak ya. Tanawwa'at ajnasul a'mali litanawwu'i waridatil ahwali. Tanawwa'at, bermacam-macam jenis amalan, ajnas, jenis. Jadi jenis itu dari bahasa Arab. Jinsun, jins. Pakai jins ya Pak? Itu beda lagi ya. Jins itu bacanya ya. Kalau ini jinsun, jim nun sin, jenis bahasa Indonesia, genus dalam bahasa pengetahuan lama ya. Tanawwa'at, kenapa bermacam-macam amalan itu? Kenapa amalan itu nggak kayak malaikat? Malaikat itu yang sujud aja. Ada malaikat itu dia kalau ibadah dari awal penciptaan itu cuma ruku. Nabi ditanya, wahai Rasulullah, apakah zikir yang paling utama? Apa kata Nabi? Zikir yang paling utama adalah yang paling utama dibaca oleh malaikat di langit. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Yang tadi Bapak baca ya. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Jangan pakai terjemahan, pakai makna dari saya. Subhanallah, sungguh hebat engkau ya Allah. Wa bihamdi, engkau maha terpuji ya Allah. Subhanallah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Sungguh hebat engkau ya Allah, engkau maha agung ya Allah. Itu maknanya. Kalau kita menerjemahkan maha suci, kayaknya ada yang perlu disuci-sucikan. Emang Allah butuh disucikan? Enggak. Jadi terjemahan ini kan terjemahan masa lalu, abad-abad tahun 1600, berarti abad 17 ya, oleh Syekh Abdul Rauf As-Sinkili. Subhana itu diartikan maha suci. Ini harus direvisi, karena di zaman itu maha suci itu artinya maha hebat kalau versi kita sekarang. Nah, jadi harus diganti tuh istilahnya. Di zaman itu orang ngerti maksud maha suci. Di masa sekarang maha suci itu terjemahannya adalah maha hebat. Ya. Dari mana kita tahu? Bapak kalau ketemu orang Arab yang benar Arabnya, kalau dia melihat sesuatu yang menakjubkan dia bilang subhanallah. Gitu. Ya. Melihat yang cantik sekali atau bagus sekali itu dia bilang subhanallah. Gitu. Ya. Saking dia merasa hebat banget ini. Kok ada orang secakep ini gitu. Atau dia menyaksikan suatu kejadian yang di luar logika dia akan ngomong apa? Subhanallah. Itu orang Arab. Lain dengan Masya Allah. Ya lagi. Mungkin nggak dalam semalam orang pindah kota tanpa pakai pesawat, tanpa pakai bus, tanpa pakai alat dari Jakarta ke Surabaya. Dalam waktu cuma sedetik. Mungkin. Tapi kalau terjadi kita bilang apa? Subhanallah, ajaib gitu ya. Ajib itu bahasa Arab, tapi ala Betawi Pak. Ya, bahasa Arab tapi rasa Betawi. Ajib. Orang Arab juga bingung. Karena ajib itu dalam bahasa Arab itu artinya aneh loh gitu. Di bahasa kita ajib menjadi luar biasa. Maka subhanallah itu artinya sungguh hebat. Saya menganjurkan Bapak Ibu kalau nonton itu yang ditonton penemuan ahli-ahli ilmuwan kita mengenai darah, hebatnya jantung, dahsyatnya otak, satu molekul di tubuh. Aduh, kalau kita lihat itu tubuh kita langsung bertasbih lagi Pak. Baik. Amalan itu banyak jenisnya karena pemberian Allah juga beragam bentuknya. Itu hikmah malam ini. Kenapa ada zikir subhanallah, ada zikir Allahu Akbar, ada zikir la ilaha illallah? Karena rahasia yang Allah mau beri juga beragam. Allah kaya atau miskin? Kaya. Karena dia kaya,
maka dia ingin memberikan kita macam-macam hadiah. Bapak punya teman nggak orang yang tajir? Tajir baik hati, sering ngasih hadiah nggak? Kalau nggak pelit hati, medit. Apabila ada orang kaya, dia suka ngasih hadiah sama kita karena dia senang. Pasti hadiahnya macam-macam. Kadang ini, kadang itu, kadang ini. Dan kadang-kadang surprise. Allah lebih kaya daripada yang kita bayangkan. Dia ingin kita menerima itu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita siap menerimanya. Allah nggak butuh tasbih, kita nggak butuh. Allah nggak butuh sholat, kita nggak. Yang Allah mau dari kita adalah engkau siap-siaplah menerimanya. Itu. Kita mau kasih motor ke anak kecil umur 10 tahun. Tanda sayang atau bunuh? Ya, konyol atau hebat? Konyol itu. Allah itu ingin memberi sesuatu, hambanya itu siap gitu. Kan anak muda nih ya, yang suka main sosial media, nggak usah haus popularitas, nggak kuat nanti kalau populer ya. Orang yang menghambakan popularitas tersiksa. Kalau satu orang dislike itu tersiksa ya. Ada orang ngeritik dikit, sakit hati. Kalau hamba syuhroh, abdus syuhroh, hamba popularitas. Kan sekarang anak-anak cita-citanya kalau ditanya, bang, mau jadi apa? YouTuber. Aduh, Masya Allah. Saya kaget-kaget tuh anak-anak ditanya begitu sekarang. Dia nggak tahu resikonya. Orang kalau sudah terkenal dengan satu brand, dia harus memaksakan dirinya seperti itu. Dan itu sandiwara yang paling menyiksa diri. Bapak tahu orang yang nyanyi pop, yang umuran Bapak itu lupa. Ya, ibu kan yang di Indonesia. Kan ada tuh yang orang Palembang tuh siapa namanya? Yang pernah di TVRI terus dipecat. Bukan, masih hidup. Siapa namanya gitu? Itu kan keluarga dia keluarga musisi segala macam. Itu terkenalnya ngepop, tapi di rumah ngedangdut, Pak. Tapi kalau dia main dangdut di luar, itu merusak brandingnya. Itulah popularitas. Saya dulu pernah diundang oleh seorang motivator bersama teman-teman saya. Kebetulan waktu itu kita ngurusin lembaga dakwah. Si motivator ini ingin mengajari ustadz. Nah, bayangin coba. Hebat tuh ya. Hebat bener ya. Ingin ngajarin ustadz nge-brand dirinya. Kita tuh harus nge-brand diri ya. Oh, kita dengerin aja dia lain. Nge-brand oke, bagus. Akhirnya ada yang nge-brand diri pakai warna baju. Ya kan, ada kan ustadz dengan baju tertentu. Ya boleh-boleh aja sih Pak. Dulu ada rame tuh Pandawa 5 tuh ada kan. Yang nggak ada tuh Ustadz Petruk tuh nggak ada dulu. Macam-macam. Jadi mereka membuat branding. Itu pengaruh beberapa motivator ini. Saya tahu beberapa motivator ini menggurui si Ustadz yang sebenarnya Ustadz itu adalah seorang guru. Nggak sopan bener ya. Mungkin niatnya bener baik supaya Ustadz ini punya kualitas hidup yang setara dengan para motivator. Nggak, Ustadz itu jalan hidupnya beda. Ya. Terus terakhir dia bilang apa? Ustadz itu kalau ceramah harus memperhatikan sound. Terus apa lagi? Harus bertarif. Waduh. Itu teman-teman saya yang ikut rata-rata rusak karena sifat motivator. Ya beda Pak, kalau Ustadz tuh dengan motivator tuh beda. Ustadz tuh dia ngomongin Allah sama akhirat. Walaupun dia butuh duit, dia nggak boleh ngomong. Ya nggak boleh dia ngomong. Itu brandnya tuh Allah. Semua brand itu Allah udah. Jadi gak usah sih Ustadz tuh kemudian harus di brand dengan warna baju,
di brand dengan biar terjaga brandnya, kalau datang harus mobilnya bagus. Nggak mesti. Kalau ada rezeki ya beli mobil, kalau enggak ya apa adanya aja. Ustadz tuh harus pakai baju tertentu, apa sorban tertentu, ya salam, itu nyiksa diri. Apakah dengan miring sedikit begini ilmunya berkurang, Pak? Nggak ada urusan. Kok Pak ini dimiringin dikit, ini berubah? Nggak berubah ilmunya. Kalau emang ilmu ada di dalam, nggak akan berubah. Saya datang ke sini pakai sarung, pakai gamis, Bapak karena udah kenal, Bapak biasa aja, ya kan? Karena saya juga biasa, Bapak biasa juga kan? Saya datang sebagai orang biasa, nggak pakai tarif-tarifan, Bapak santai kan? Kalau nggak Bapak deg-degan juga, Pak. Kita udah bayar nih, udah panjer nih, deg-degan juga. Maka di Quran, di surat Yasin itu jelas kalam Allah. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutilah orang yang tidak minta tarif. Mereka lah orang-orang yang dapat hidayah. Kalau bahasa Imam Malik, wa ma lillahi baqiyah. Satu karir, karya, kinerja, dakwah karena Allah pasti kekal. Kita ini gak ada yang sempurna, Pak. Tapi kalau kita nempel kepada Allah, sempurna jadinya. Semua kita punya dosa, tapi kalau kita nempel kepada ampunan Allah, kita diampuni oleh Allah. Salat kita nggak ada yang bagus, tapi kalau kita nempel kepada ridha Allah, Allah akan baguskan salat itu. Ya. Ketika seseorang baca Alhamdulillah, maka akan ada satu kondisi di kolbunya kalau dia berkoneksi dengan Allah. Pahami dulu makna Alhamdulillah. Alhamdulillah artinya thanks God, ya. Syukran ya Allah, terima kasih ya Allah, semua pujian itu milikmu ya Allah. Allah itu dipuji sebagai tanda terima kasih, maka ditulislah segala puji. Kalau dia masuk sebelah kan puji Tuhan, ya. Akhirnya sama-sama garing. Ini baca Arab, ini baca terjemahan, sama garing. Menurut saya cukup kita katakan terima kasih ya Allah. Itu lebih dasar. Ya, syukran ya Rabb. Itulah rasa syukur. Syukur ya Allah, gitu artinya. Kalau baca Allahu Akbar, apa yang dirasakan? Ya Allah, Engkau besar, kami kecil. Kalau kita bawa pikiran banyak mau sholat, cukup baca takbir. Bapak mana takbirnya? Itu semua pikiran kita langsung mengecil. Yang besar hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya banyak masalah sebelum sholat. Setiap hari ada masalah nggak? Ya, benar. Setiap hari ada masalah ya. Benar. Ada yang nggak punya masalah tiap hari? Pasti punya masalah. Masalah Bapak Ibu nih banyak nih, nggak usah curhat ke siapa-siapa. Ya, nggak usah curhat ke ustadz, nggak usah curhat ke teman, nggak usah curhat kepada. Cukup katakan Allahu Akbar, ya Allah, masalahku banyak, tapi Engkau ampunan rahmatnya, bantuannya lebih banyak, jalan keluarnya lebih banyak. Itu selesai cepat itu, Pak. Selesai cepat itu. Jadi kita ini mentok karena kita jalan lewat jalan buntu. Coba mundur dulu, kan nggak mau mundur. Mundur, cari yang baru. Maka zikir itu membuat orang mau mundur dari kesalahannya supaya maju mencari yang benar. Itu yang disebut taubat. Ya. Jadi pribadi taubat itu bukan pribadi yang sering baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu namanya bacaan istighfar. Ya, taubat itu pribadi yang tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi dia menyalahkan dirinya. Dia ketemu pakai GPS salah, pakai GPS nih. Ya bukan begitu. Kenapa dia nggak mau nanya sama orang? Ini kan udah tahu ada orang, hanya ke GPS. Apalagi zikirnya, salawat. Salawat itu mencakup
zikir-zikir yang ada. Jadi kalau saya sholawat, Bapak Ibu, Bapak sholawat, itu tadi zikir kita yang tadi ke bawah semua sama dia. Kenapa? Saya mau tanya Pak, sholat kita zakat ya, Allah zakat nggak? Allah sholat nggak? Allah haji nggak? Allah umroh nggak? Allah puasa nggak? Tapi Allah sholawat nggak? Berarti sholawat spesial nggak? Di saat seseorang bersolawat, dia sedang satu frekuensi dengan Allah. Itulah fana, lebur dalam cinta. Maka dia bersolawat. Solawat itu artinya, ya Allah, sampaikan cinta kami kepada Nabi Muhammad. Kalau terjemahannya, ya Allah turunkan rahmat ke Nabi Muhammad. Emang Rasulullah masih butuh digituin? Enggak. Ini saya kasih artinya Pak ya. Apa arti solawat? Ya Allah, sampaikan cinta kami kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru tuh ada rasa tuh ketika bersolawat. Jangan terjemah lagi sholat, tapi maknai sholat itu. Itu aja bedanya kalau kita belajar hikam dengan belajar terjemah. Saya yakin kalau orang sini belajar terjemah 2 kali pertemuan kabur. Kata pensyarah kitab ini, saya bacakan biar berkah juga ya, Imam Ibnu Abbad. Dan beliau, setiap zikir ada waridnya, ada hadiahnya. Setiap amalan ada hadiah rahasia yang tersimpan di dalamnya. Apakah warid itu? Ma yaridu 'alal qulubi minal ma'arifir rabbaniyah wal asrar ruhiyah. Warid itu adalah suatu kondisi rohani di mana kolbu mendapatkan makrifat dari Allah dan rahasia-rahasia darinya. Ketika Bapak sujud, rasanya apa? Kepala pegel. Itu doang. Imamnya kelamaan nih, gitu. Berarti belum dapat asrarnya. Tapi Bapak sujud, terus terasa, ya Allah, kepalaku sekarang di titik terendah di bumi. Bahkan dia lebih rendah daripada tempat buang air besar. Yang kita bedak-bedakin tiap hari itu ya, Bu ya. Ini mas-masnya pakai bedakan ya. Nggak usah lah, cukup istri kita aja yang cantik ya. Kita nggak usah jadi cowok cantik. Rawat sih boleh, tapi jangan bikin riuh untuk badan sendiri. Laki-laki itu nggak usah begitu ya. Apabila kolbu kedatangan rasa, masuk rasa itu, rasa, ya Allah, kepalaku lebih rendah. Aku taruh serendah-rendahnya, bahkan lebih rendah dari tumitku. Itu Bapak kecanduan sujud kan Pak? Enak sujud begitu. Rasa itu nikmat sujud. Tapi temukan sendiri rasa itu ya. Tadi itu kunci-kunciannya kita kasih. Jadi kalau zikir, saat sujud, itu yang kita rasakan. Jangan ngayal kemana-mana. Nabi kasih benefit. Aqrabu ma bainal abdi wa rabbihi fis sujud. Itu benefit. Sedekat-dekat hamba kepada Allah lagi sujud. Ya, maka berdoalah kepada Allah. Kan begitu di hadisnya. Nabi kasih jalan kalau orang masih mau doa. Tapi sujud yang sebenarnya masih perlu doa nggak? Nggak perlu lagi doa. Sujud itu sudah di dalamnya doa. Ya, karena Nabi setiap kali memintakan syafaat kepada Allah untuk kita, Nabi sujud dulu. Dan nanti di akhirat Bapak Ibu, Nabi itu makhluk paling sibuk. Dia nggak sempat mikirin diri sendiri. Nggak sempat mikirin siapa-siapa dalam dirinya. Yang dipikirkan ummati, ummati, ummati. Setiap kali mau lewat, itu ada datang orang cari, wahai Rasulullah bantulah kami, wahai Rasulullah bantulah kami. Di tangannya sudah ada daftar orang yang dia mau bantu. Itulah kekasih-kekasihnya. Ulama-ulama pewaris ilmunya.
mewarisi sifat-sifatnya, tidak hanya mewarisi sorban dan jenggotnya, tapi juga mewarisi karakter-karakter rahmatnya. Itu ditandai nama Rasulullah. Lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana cara engkau nanti tahu bahwa itu adalah umatmu semuanya, itu umat? Jawaban Nabi, aku mengetahuinya dari ghurran muhajjalin, dari pancaran bekas wudhu. Wudhu itu isinya apa? Cuci-cuci muka? Bukan. Wudhu itu membersihkan zahir, mensucikan batin. Sebagaimana Allah memandang kalbu manusia, maka di akhirat Nabi diizinkan memandang kalbu manusia. Ya, kalau di dunia Nabi tahu, dikasih tahu isi hati orang, tapi nggak boleh berhukum. Itulah yang terjadi ketika ada orang bapak Khawarij datang, Nabi nggak boleh dibunuh karena dia belum menunjukkan kekasarannya. Jadi kelompok ekstrim nih sekarang, kalau dia belum kasar, kita belum boleh main tangan, Pak. Belum boleh mentangkap. Tapi kalau dia sudah menyiapkan bom, mau membunuh, Masya Allah, itu boleh. Dan kita meridhoi kalau ada polisi, bagian tertentu di polisi melakukan itu. Itu penyelamatan bagi kita. Ya, penyelamatan bagi negara ini. Bapak mau nanti buat maulid di bom orang? Mau nggak ntar? Ya. Nah, maka kelompok-kelompok ini sekarang muncul itu diberangus oleh salah satu perangkat kepolisian. Kita doakan mereka supaya tetap tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Salat ada rasa, di situ ada rahasia. Zakat ada lagi rahasianya. Ada nggak di antara kita datang ke orang susah terus ngasih langsung? Ada nggak? Kalau ada, ngerasain nggak merindingnya waktu dia berdoa? Senang dia bukan main. Nanti cobain Pak ya. Jangan sombong, undang-undang fakir miskin ke rumah. Itu paling nggak suka tuh ya. Mohon maaf Pak kalau pernah melakukan. Bapak belagu itu namanya. Dia udah miskin, udah yatim piatu, udah susah. Dia harus menghancurkan egonya lagi untuk datang ke rumah kita. Terus kita kasih amplop, belagu amat. Kayak bakal kaya selama-lamanya aja ya. Kalau bener mau ngasih, datang ke mereka. Atau ajak mereka kemana. Jangan bawa mereka ke rumah kita. Kecuali Bapak mau ajak mereka, yuk nginep sehari semalam di rumah saya. Rasain nikmat ini, rumah gede gitu misalnya. Kalau gitu nggak apa-apa. Datang pengen sukses, minta doa, ngasih cuma 500.000. Pengen dunia akhirat, ya salah. Apalagi hafiz-hafiz Quran, cemen amat antum, mau cuma dibayar 500.000 terus khataman di situ, ya salam ya. Terlalu rendah itu Quran, khataman begitu. Kalau mau khataman, khataman aja ya. Jangan cuma dengan duit-duit segitu kemudian kita merusak waridnya. Jadi apa yang membuat zikir-zikir amalan ini terhambat? Jadi sir dari Allah mau turun, rahasia dari Allah mau masuk ke dalam kolbu, tapi terhalang. Karena di kolbu kita paling dalam, kita meniatkan amal itu bukan untuknya. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu ntar wiridan, udah ya, di ijazah yang lama itu simpen aja. Zikir biar kaya, tuh simpen Pak. Apalagi zikir mahabbah, simpen udah, nggak usah. Zikir buat sakti, simpen, nggak usah lagi. Sekarang zikir yang biasa, lalu katakan, aku berniat menyebut Engkau ya Allah, karena Engkau layak disebut. Aku memujimu ya Allah karena Engkau layak dipuji. Aku menyembahmu ya Allah karena Engkau layak disembah, bukan karena aku pengen jadi kaya. Aku baca surah Al-Waqiahmu ya Allah karena Engkau layak ayat-ayatmu dibaca, bukan karena pengen usahanya lancar. Bisa nggak begitu? Itu baru tasawuf. Jadi tasawuf itu bukan wiridan untuk sesuatu, ijazahan, mahar, bukan, itu bukan tasawuf.
itu pseudo tasawuf, ya, tasawuf palsu. Tapi boleh nggak? Ya boleh, silakan. Cuma ta'ibtum, ta'ban, selamat lelah. Ya. Ini saya kasih contoh, Pak. Ini kan pengalaman saya sendiri. Saya baca surat tertentu, ayat tertentu, dengan angka tertentu, supaya saya dapat rezeki besok. Atau besoknya lagi. Udah selesai semua wiridannya ribuan. Sampai nggak ngantuk-ngantuk, nggak tidur-tidur, dan kita ngantuk-ngantuk. Tunggu besok, nggak datang-datang, batu rezeki. Capek kan? Capek. Padahal simpel aja. Gak usah wiridan, besok bangun silaturahmi, datangin ahlinya, datangin orangnya, jadi. Ini malah pakai wiridan. Nggak nyambung. Zikir itu senjatanya murid. Betul. Tapi kalau orang sudah arif, senjatanya bukan wiridan, senjatanya kenalan, ma'rifat. Ya. Kan biasanya sering tuh datang ke kiai, Pak Kiai, ajarin dong doa supaya kaya gitu. Udahlah, itu nggak usah lagi ya. Pak Kiai, saya mau merantau nih, kasih dong doa penjagaan diri. Nggak usah lah itu. Ya. Nggak enak itu, nggak enak ya. Ntar kalau melamarkan itu kita curiga terus sama orang. Bapak Ibu yang makan Allah, udah jam 9 ya. Ketika warid itu datang, kadang-kadang berefek. Ada orang tuh tiba-tiba rajin ibadah. Ada ketika datang sir itu, dia nangis. Ada yang ketika datang rasa itu, dia rindu. Nah, dan itu kita praktekin, Pak. Di sini nggak ada yang ikut talqin zikir kemarin ya. Kita ketika talqin zikir waktu di Ciputat, di doang ngajinya. Nah, yang talqin di Ciputat, di dekat UIN. Pas syahadat, ada yang merasakan sesuatu, tapi tidak merasakannya waktu baca Fatihah. Ada yang waktu Fatihah merasakan sesuatu, tapi tidak merasakannya saat istighfar. Ada yang menangis-nangis dalam istighfar, tapi kebingungan ketika baca Qul Huwallahu Ahad. Ada yang tersentuh baca Qul Hu, tapi dia bingung pada sholawat. Tapi rata-rata, Pak, di bab sholawat semuanya hanyut. Mau kolbu keras, kolbu lembut, semuanya hanyut karena merindukan Rasulullah SAW. Karena dalam sholawat itu ada unsiyah, keintiman kolbu dengan kekasih, yaitu Rasulullah SAW. Nah, semoga rasa itu muncul di kita. Nah, ada yang dia tenggelam, rasanya hanyut dalam sholawat. Kita ajak zikir, dia bingung. Karena dia masih asing dalam sholawat. Jadi itu beda-beda orang. Beda-beda ahwal, beda-beda warid yang datang. Jadi saya sendiri menyaksikan dan merasakan bahwa itu nyata. Beda amal, beda bacaan, beda gerakan, beda aktivitas, beda rahasia yang diturunkan dengan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rahasia yang dalam sholat beda dengan zakat, beda dengan puasa, beda dengan haji, beda dengan umrah. Semoga yang hadir malam ini tidak lagi ibadah minta pahala. Amin. Semoga yang hadir malam ini tidak lagi beribadah pamrih. Amin. Bukan lagi karena pengen dapat surga, bukan lagi karena dijauhkan dari neraka, bukan lagi karena pengen dapat ketenangan dan khusyuan. Semoga yang hadir malam ini beribadah karena Allah layak disembah, karena Allah pantas dipuja-puji. Itulah ibadah yang mutlak. Orang inilah yang disebut oleh Allah abdi, hambaku. Kalau yang mencari ketenangan disebut hamba sakinah. Yang mencari khusyuk, abdul khusyuk. Yang cari popularitas, abdul syuhur. Yang nggak mau terkenal, abdul butun. Allah bukan yang begitu. Ya, kunu ibadallah. Jadilah hamba Allah yang mutlak.